Oke, silakan. Oke, selamat siang Momi-Momi dari Fun with Mom. Apa kabar nih semuanya? Wah, mudah-mudahan semua sehat-sehat ya. Lagi masa pandemi kayak gini, kesehatan tuh penting banget loh. Nggak cuma kesehatan fisik ya, nggak cuma kesehatan mental, tapi juga kesehatan mental nih. Nah, hari ini kita kedatangan speaker yang luar biasa ya. Aku panggilnya apa nih ya? Pak Rio, Bang Rio, atau Rio aja nih? Rio aja. Oh, Rio aja. Oke, sekarang kita kedatangan Rio nih ya, yang insya Allah sih sudah punya pengalaman yang luar biasa ya, tentang finance gitu. Nah, nanti Mom silahkan simak materi yang dipaparkan ini ada kaitannya dengan ketahanan ekonomi keluarga dan kaitannya dengan asuransi. Benar gitu ya Rio ya? More or less benar. Oke, siap. Nah, Mom silahkan ya kita simak nih materinya dari Rio dan siapin catatan dan siapin pertanyaan banyak-banyak. Mumpung ini live, jadi Mom bisa langsung tanya. Nanti kalau misalnya ada peserta yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Nanti saya panggil namanya dan boleh langsung dibuka aja ya mikrofonnya. Oke? Ya, silakan Rio, saya serahkan. Thank you waktunya. Sebentar saya coba share screen ya. Oke. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Present. Oke, thank you waktunya. Nama saya Rio. Kebetulan part of. Jadi saya itu bukan seorang agent insurance, malah lebih tepatnya saya entrepreneur gitu. Jadi sebagai entrepreneur kan salah satu poinnya adalah kita minimalisir resiko gitu. Nah makanya dari situ saya mempunyai beberapa insurance ya, yang mungkin nanti saya juga bisa share dari pengalaman kenapa kita harus punya insurance, gunanya buat apa, terus apakah masa depan lebih baik dengan insurance apa tidak, seperti itu. Jadi kita mulai aja untuk session kali ini. Jadi sebenarnya persiapan finansial itu apa? Itu adalah sebuah renungan di mana masa depan itu penuh dengan ketidakpastian gitu. Jadi banyak dari kita merasa kita baik-baik aja sekarang kayak gitu kan. Kita punya income, kita punya keluarga, kita punya penghasilan, tapi di masa depan itu tidak ada yang tahu. Kita nggak tahu apakah suatu saat kita sakit ataupun let's say misalnya bisnis kita terjadi trouble, masalah, kemudian kita mengalami bangkrut dan segala macam. Jadi gunanya insurance itu poin pertama itu adalah proteksi gitu. Jadi bedakan antara pada saat kita membeli insurance untuk proteksi dan juga untuk investasi. Mungkin last week ya minggu lalu sudah bicara tentang investasi, cuman di sini saya lebih ke arah proteksi. Nah, ini 3 hal mungkin aku mau recap dari minggu lalu. Sebenarnya apa sih financial plan, basic financial yang paling penting itu cuman ada 3 sebenarnya. Yang pertama goals-nya apa, mungkin let's say kita mau bicara 3, 5, 10 tahun. Kemudian yang kedua, ini paling penting sebenarnya, kita harus punya emergency fund atau dana darurat. Minimal 6 kali kebutuhan bulanan in case of misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya seperti kayak kita sakit atau tiba-tiba misalnya suami atau istri di PHK gitu, atau misalnya kita butuh untuk perbaiki rumah. Nah, ini harus ada dana darurat. Dan terakhir, pada saat kita melakukan investasi, kita tuh harus tahu profil resiko investasi kita. Jadi banyak dari kita itu kadang-kadang pada saat ditawarkan untuk insurance, kebetulan kenal, kemudian ya udah aku ambil kayak gitu tanpa membaca dengan baik. Ini insurance buat apa, fungsinya apa aja terms dan conditionnya supaya pada saat insurance ini bisa diklaim itu apa aja yang dibutuhkan. Nah ini juga profil resiko yang perlu kita pelajari. Oke, fakta yang di lapangan 90% dana yang biasanya diterima ya penghasilan itu dipakai untuk membeli barang. Banyak sekali orang itu beli barang dulu, belakangan investasi atau insurance gitu. Hanya sekitar 10% untuk membeli asuransi untuk proteksi dan keluarga. Nah,
ini satu secret ya. Beberapa hal yang mungkin orang nggak paham. Pertama, deposito itu tidak menghasilkan uang. Pada saat mom masukkan uang dan didepositokan, itu sama aja menyerahkan hidup kita, menyerahkan jam kita kepada bank untuk bank kelola, dan kita tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Sekarang kita let's say misalnya deposito di tahun 2021 rate-nya rata-rata 4,75 sampai 5% setahun. Inflasi aja sudah 6, sekian, kadang-kadang 7, kalau sekarang 7. Nah, sama sekali uang yang kita taruh di bank itu tidak menghasilkan uang. Dalam artian bunganya itu tidak menghasilkan apa-apa, habis dimakan inflasi. Gitu. Ini sebuah secret yang mungkin nggak banyak orang paham. Kemudian yang kedua, kesehatan itu prioritas. Nah, kalau kita sakit, kita nggak menghasilkan uang, nggak bisa bekerja. Nah, itu satu hal yang penting. Makanya kita tuh harus tetap jaga kesehatan dalam artian, kalaupun kita sakit, kalau kita punya insurance, kita bisa kembali bekerja atau di cover gitu ya pekerjaannya. Nah, yang tadi aku bicara masa depan penuh dengan ketidakpastian. Ini mungkin bisa di-mute. Mom Andi Sabrina. Tolong puterin mobil dong. Mundurin deh. Halo Mom, untuk yang lain boleh tolong di-mute dulu ya. Oke. Ya, masa depan adalah penuh ketidakpastian. Nah, ini satu survei dari Mark Plus. Mark Plus itu satu perusahaan yang fokusnya adalah survei dan juga marketing. Dia bicara banyak di orang Indonesia menganggap insurance sangat penting, tetapi 34% itu tidak memiliki asuransi. Kenapa mereka tidak memiliki asuransi? Ya, ini ada penjelasannya. Ya, merasa belum butuh, ada mereka rasa minim penghasilan, terus khawatir pada saat klaim, dan juga pengalaman-pengalaman yang tidak baik dari cerita orang kebanyakan gitu. Nah, hal-hal yang ini, yang why-nya ini terjadi karena sebenarnya banyak dari kita itu belum mengetahui sebenarnya apa sih insurance, bagaimana cara mengerjakan insurance, atau bagaimana gunanya insurance kayak gitu. Nah, ini saya bicara pada saat kita tidak memiliki insurance itu kejadian misalnya let's say ada keluarga kita yang sakit atau ada kita sendiri yang sakit, itu kita biasanya langsung terjadi kesulitan keuangan. Kita harus membayar biaya rumah sakit. Let's say misalnya gini, cerita saya, papa saya itu kemarin sempat operasi mata, itu habisnya 150 juta. 150 juta, kalau kita punya duit cash sih nggak apa-apa gitu. Tapi banyak kejadian kan kita nggak mungkin bisa punya duit cash sebanyak itu. Oke lah kalau 150 juta masih manageable gitu. Kalau misalnya 1,5 M, itu udah cerita yang berbeda. Makanya dibutuhkan insurance supaya apa? Supaya cash flow keluarga kita tidak terganggu. Atau cerita lainnya, ada saya punya kenalan, dia harus operasi karena cancer. Itu di tenggorokan gitu. Dia habisnya sekitar hampir 500 jutaan. Dia harus jual tanah untuk bisa bayar rumah sakit gitu. Ini yang terjadi dan ini kondisi real di lapangan. That's why I'm not insurance agent, tapi aku punya insurance di banyak tempat gitu. Jadi aku sudah mempersiapkan in my future if terjadi apa-apa. Let's say misalnya UP Jiwa. UP Jiwa itu gunanya buat apa? Kalau kita meninggal itu di cover gitu. Mungkin beberapa entrepreneur punya secret ya. Ini mohon di mute Mom Afiatul. Halo Mom, boleh di mute? Ya, oke. Satu contoh yang penting yang aku sendiri rasakan, pada saat kita itu punya UP Jiwa yang besar, kita itu memberikan apa? Memberikan legacy. Sebagai seorang entrepreneur, hal yang paling saya takutkan adalah ketika saya meninggal, kemudian anak-anak saya nggak bisa makan, anak-anak saya nggak bisa sekolah. Itu makanya kita buat UP Jiwa. UP Jiwa itu membuat pada saat kita meninggal, keluarga kita punya legacy, punya warisan yang mereka bisa bertahan hidup for the long period, kayak gitu. Ini yang malah ada satu cerita lucu, agent insurance saya bilang,
Istrinya tidak boleh dia meninggal sampai UP jiwanya 5M. Itu suatu kejadian yang membuktikan bahwa you jangan meninggal dulu. Pada saat you sudah punya UP jiwa 5M, you boleh meninggal deh kapan aja kayak gitu. Itu sarkas memang, cuman itu it happens. Apalagi kalau kita seorang entrepreneur, karena itu tidak penuh dengan ketidakpastian gitu. Nah ini beberapa cara mempersiapkan masa depan. Ini saya bicara recap juga yang kemarin mungkin sudah dibahas. Ada beli reksadana campuran pada saat kita insurance itu sendiri sebenarnya isinya reksadana. Reksadana itu ada banyak macam, ada reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana dan lain-lain gitu lah ya. Nah itu part of-nya, itu pada saat namanya unit link. Kemudian yang kedua, kita kalau punya dana, kita bisa membeli properti. Membeli properti yang bisa menghasilkan return bulanan gitu. Mungkin punya kos-kosan atau bedeng gitu. Nah, ini juga penting, kecilkan hutang Anda. Banyak kejadian kita tuh living check by check, payday by payday atau bulanan demi bulanan gitu. Kenapa? Gini, misalnya kita punya penghasilan 30 juta. Anda tidak bisa menjadi seseorang yang memiliki kekayaan kalau pengeluaran kita itu 25 juta satu bulan. Karena kita cuma punya less 5 juta. Kecuali pengeluaran itu dialokasikan untuk misalnya let's say membeli insurance, membeli proteksi gitu. Atau kita nyicil buat kos-kosan atau bedeng. Nah, itu lain cerita karena jatuhnya investasi. Kemudian ini juga lumayan penting, perbaiki SLIC atau BI checking. Kita kalau mau minjem ke bank, kemungkinan kita pasti dicek BI checking. Nah, sebaiknya even kalau kita punya kartu kredit, itu kita tidak gagal bayar atau telat gitu. Jadi BI checking kita selalu bagus, alias kita bankable. Nah, yang terakhir investasilah pada asuransi yang komprehensif ya. Ini kita bicara insurance lah. Ada banyak jenis insurance, nanti saya cover di belakang. Gitu. Ini satu survei juga dari Marktplaats. Kemana uang bulanan kita atau keluarga, sebuah keluarga, ya di savings. Savingsnya itu kecil ya, rata-rata cuma 10-15%. Bills dan utilities ini ya kebutuhan bulanan lah. Untuk operasional 45-50. Ini yang paling bagus sebenarnya, yang paling ideal. Terus insurance, proteksi diri dan keluarga Anda, dan emergency fund, dana darurat. Nah, ini suatu kondisi yang ideal kalau memang kita bisa alokasikan gitu. Nah, ini ada beberapa tipe insurance yang ada di Indonesia. Yang saya punya itu pasti asuransi jiwa, itu namanya UP jiwa. Pada saat kita meninggal, kita tercover, let's say misalnya 100 juta, 500 juta, 1M, kayak gitu. Kemudian asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini gunanya apa? Pada saat kita sakit, kita di cover. Ada dua jenisnya, pertama rawat jalan dan kedua rawat inap. Nah, rawat inap itu biasanya kalau misalnya sakit berat atau sakit tertentu, itu ada di klausul biasanya, itu baru masuk ke asuransi kesehatan, baru boleh klaim, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, asuransi pendidikan, ini biasanya digabung dengan asuransi jiwa, asuransi pendidikan, karena banyak kejadian pada saat orang tuanya nabung, misalnya terjadi apa-apa, mohon maaf meninggal, itu langsung auto untuk dapat jiwa dan pendidikan. Ini asuransi kepemilikan properti, ini biasanya kalau terjadi kebakaran rumah atau kantor, gudang, bangunan gitu. Ada asuransi pendidikannya 2. Yang terakhir asuransi umum. Asuransi umum ini biasanya ya asuransi mobil segala macam. Nah, ini contoh kegunaan asuransi yang tadi saya bicara. Let's say misalnya pada saat uang pertanggungan 4 miliar gitu ya, kita itu dapat menyelamatkan keluarga beserta aset apabila terjadi resiko seperti sakit keras maupun penyakit berat dan lain-lain kayak gitu. Jadi saya sendiri, to be honest, saya punya insurance yang punya pertanggungan sekitar 4, sekian miliar. Jadi kalau misalnya saya sakit, itu dia cover untuk berobat itu sampai 4 miliar. Kalau ada apa-apa, let's say misalnya saya masuk rumah sakit, habislah 1 miliar. Nah, selama setahun saya punya insurance itu bisa cover sampai 4 miliar gitu. Jadi ya mudah-mudahan nggak kejadian gitu. Kalau sudah 4 miliar sakitnya pasti lumayan gitu ya, udah operasi sana sini gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak kejadian. Kemudian contoh lainnya itu asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini, let's say misalnya saya punya anak, terus kemudian 20 tahun lagi anak saya mau sekolah, misalnya kedokteran, kan kita nggak tahu nih, adjusted by inflation misalnya, di apa namanya, di-adjust untuk inflasi, pendidikan itu rata-rata setiap tahun di angka 10-15% kenaikannya. Jadi
Kalau kita mau sekolahin anak di universitas, tinggal kali aja kenaikan uang pangkalnya selama 10 tahun gitu. Nah, ini gunanya asuransi pendidikan untuk mempersiapkan masa depan anak sehingga dia mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kemudian, nah ini sedikit advice, masa depan itu di tangan Anda, di tangan kita semua, bukan di tangan orang lain. Kalau guru investasi saya, dia bilang, uang itu adalah jam kerja. Mungkin Mom pernah dengar, kenapa uang itu sama dengan ekuivalen dengan jam kerja? Pada saat kita punya tabungan, senilai misalnya let's say 1M, dibagi jumlah penghasilan kita per bulan berapa, itulah jam kerja kita di masa depan. Gitu. Let's say kita pensiun, kenapa kita harus punya dana pensiun? Karena pada saat kita sudah tidak bekerja lagi, kita nggak mungkin bergantung kepada anak. Anak itu punya kesulitannya sendiri nanti di masa depan. Kita kalau terus-terusan bergantung pada anak, takutnya nanti terjadi clash. Nah, itulah kadang-kadang orang tua dia salah kalau misalnya dia memberikan warisan, itu semua diberikan kepada anaknya. Itu menurut saya suatu kesalahan. Karena dia pun harus terjamin hidupnya, gitu. Kan anak dan orang tua sudah beda, udah punya rumah tangga masing-masing. Berarti kan each of them, setiap dari mereka sudah punya kesulitannya masing-masing kayak gitu. Jadi orang tua punya kos, anak juga punya kos. Jadi berdua ini sudah berbeda. Nah, itu gunanya kita mempersiapkan masa depan untuk finansial kita sendiri. Banyak orang lalai dan ini tidak diajarkan di sekolah. Rata-rata sekolah tidak mengajarkan mempersiapkan masa depan finansial gitu. Ini hal yang harus kita pelajari sendiri. Nah, kemudian ini ada sedikit pertanyaan kemarin yang mungkin saya bisa jawab. Untuk pemula dalam investasi yang memulai di masa pandemi begini, menurut Mas Rio yang expert di bidang investasi, baiknya mulai dengan investasi apa? Kita bicara yang balik lagi ke basic financial plan yang tadi ada 3, ada resiko, emergency fund, kemudian ada satu lagi dana darurat, goals, itu tergantung daripada kita sendiri gitu. Jadi pada saat kita mau investasi, kita resikonya seperti apa? Aku ambil contoh begini, kita punya uang misalnya 1 miliar. Oke, 1 miliar ini kita mau apain? Jadi pertanyaan, kalau misalnya kita invest sembarangan, misalnya let's say, kita taruh di teman gitu ya, teman ada yang bisnis jualan online, kita taruh 200 juta. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan apabila uang ini tidak dipakai dengan baik dengan teman? Apakah dia membawa uang ini kabur, atau bisnisnya tidak berjalan dengan baik? Oke Mas, saya mau investasi yang aman. Oke, kita taruh ke reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu dijamin. Kenapa? Karena itu deposito yang ditaruh di bank. Jadi uang kita aman dan tidak ada masalah. Jadi pertanyaannya, pada saat kita taruh di reksadana pasar uang, hasilnya nggak maksimal. Kayak gitu. Jadi Mas, kalau gitu caranya bagaimana? Saya mau masa depan 1 miliar misalnya jadi 5 miliar, 5 kali lipat. Berarti kalau kita bagi berapa tahun? Misalnya 10 tahun. Berarti 5 miliar kita bagi 10 tahun. Berarti kan per tahunnya itu sekitar 500 juta. 500 juta berarti kalau dari 1 miliar itu 50%. Nah, investasi apa yang menghasilkan 50% setiap tahun? Itu jadi pertanyaan. Makanya sebelum kita mulai, kita tuh harus set goals. Aku punya uang ini di masa depan 10 tahun lagi mau jadi berapa? Atau mau untuk apa? Kayak gitu. Itu harus didetailkan. Nah, nanti dari situ baru dicari. Oh, uang ini 50% untuk keamanan diri. Oke, taruh reksadana pasar uang. 50%-nya lagi ini aku bisa pakai untuk hal-hal yang resiko tinggi tapi return besar. Oke, aku bisnis misalnya. Aku taruh di jualan online, aku misalnya jualan yang lain gitu. Kalau properti itu yang dilihat adalah kenaikan tanah. I've been investing in property, aku sudah invest di properti, kita bicara properti, itu rata-rata returnnya 10 tahun, 10 sampai 15 tahun tergantung kita beli harganya berapa, renov berapa jadi kos-kosan. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, sharing dong Mas Rio, kalau di Belanda dan Inggris bagaimana sih untuk kesadaran berasuransi? Oh ya, yang belum tahu saya dulu kuliah di Belanda dan di Inggris. Jadi di 2 negara saya double degree. Kebetulan ada beasiswa parsial waktu itu dapat dari pemerintah Belanda.
Nah, kalau di sana beda cerita karena negara maju dan mereka punya namanya aduh aku lupa. Jadi setiap warga negara itu dijamin hidupnya oleh pemerintah. Itu yang mereka punya. Let's say misalnya kayak gini di Belanda, kita hamil gitu ya, mom hamil kemudian melahirkan, anaknya itu dijamin oleh pemerintah selama berapa bulan, momnya ini meskipun tidak bekerja, dikasih allowance sama pemerintah, dikasih nanny, pembantu untuk bantu, kemudian dikasih allowance yang tadi sudah, terus dikasih jaminan lainnya gitu, kesehatan. Jadi memang negara maju sudah mempunyai sistem dan resources untuk bisa ngelakuin itu, beda kayak di sini. Kemudian pemerintah di sana juga sangat care gitu ya terhadap warganya. Mereka tidak mau ngelihat warganya terlalu kaya atau terlalu miskin. Jadi caranya apa? Pajak untuk orang yang bekerja itu tinggi. Rata-rata pajaknya 40%. 40 sampai 50%. Mereka sama rata gitu. Jadi nggak ada orang terlalu kaya, nggak ada orang terlalu sulit. Semuanya mirip gitu lah ya. Mirip-mirip gitu. Jadi itu bedanya antara Indonesia sama Belanda gitu. Oke. Mungkin aku lebih senang dapat diskusi. Coba kita lihat chat ya. Aku dari situ segini sharingnya. Mungkin habis ini kita diskusi lebih banyak ya. Ada chat. Sebentar, ada pertanyaan nggak ya? Oke, mungkin dari Mom ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau langsung open mic-nya juga boleh. Tadi Langsung ada Pak, raise hand. tadi kayak ada yang chat. Mungkin ada yang kecepatan. Halo, halo. Halo, ya. Mom Kiki, Mas Rio mau tanya boleh ya? Boleh. Makasih banget buat materinya hari ini. Nah, tadi aku ini mau nanya tentang dana asuransi pendidikan. Ya. Nah, tadi kan Mas Rio bilangnya kalau asuransi pendidikan itu untuk mempersiapkan pendidikan di masa depan, kayak di jenjang kuliah. Sebenarnya sih aku belum paham benar skemanya itu kayak apa. Nah, aku pikir dana pendidikan itu kita bikin asuransi pendidikan tuh jadi kayak pas anak masuk TK cair, SD cair, SMP. Ternyata nggak gitu ya? Enggak. Ya. Berbeda. Beda. Memang Beda. kita kayak nabung aja gitu. Betul. Kita nabung berapa tahun itu berapa tahunnya itu yang nentuin kitanya atau pihak asuransinya atau gimana sih? Coba Mas Rio jelasin ada asuransi pendidikan itu seperti apa gitu. Iya, oke. Terus mulainya kapan, Mas Rio? Maksudnya anakku sekarang baru 4 tahun setengah. Berarti mau nabung untuk kuliah ya? Nah, maksudnya ya pengen nabung aja. Mulai kapan? Apa sekarang gitu? Nah, gimana gitu? Oke. To be honest, I haven't got child. Aku belum punya anak. Tapi gini, pada saat kita nabung untuk dana pendidikan, itu yang kita lakukan apa? Kita lihat setup time goals. Jadi berapa lama? 10 tahun kah? 15 tahun kah? Gitu. Let's say misalnya kita bicara 15 tahun, berarti anaknya mom itu umur 15 tambah 4,5, 19 ya, 20 tahun lah. 20 tahun itu apakah udah masuk kuliah atau belum? Gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua, ini anak cita-citanya mau jadi apa? Kalau jadi dokter kan dana yang di set kan pasti nggak murah kan, dokter ratusan juta lah. Atau mungkin kalau nanti 15 tahun 1 M gitu ya. Nah, caranya seperti apa untuk dapat dana 1 M? Nah, nanti kita bagi pendapatan kita atau penghasilan kita yang kita masukin ke dana pendidikan, itu kita ambil kalkulator, kita bagi dengan jumlah tahunnya. Nanti dapat kan per tahun, misalnya dari 1 M. Aku sambil ambil kalkulator deh. Biar ini. Oke, misalnya 1 M. Dibagi 15 tahun. Berarti sekitar 66 juta per tahun gitu kan. Nah, 66 juta per tahun ini kita bagi 12, berarti sebulan sekitar 5 jutaan sekian per bulan yang kita tabung untuk si anak. Nah, apakah cukup 1 M? Kan nanti ada inflasi gitu. Jadi pada saat kita menentukan ini uang
masa depan aset ini kita mau taruh kemana, kita harus lihat inflasi dulu. Adjusted for inflation biasanya kalau di financial itu sekitar 6%. Nah, pada saat kita lihat, oh ternyata returnnya 10%, oh ya udah berarti kita sudah menang dari inflasi. Berarti uang yang kita taruh pasti jadi 1M nanti di tahun ke-15, kayak gitu. Jadi harus ada time goals-nya, Mom. Sudah tahu time goals-nya, set berapa duit yang dibutuhkan untuk ke situ. Kayak gitu. Itu kayak nabung gitu ya, karena kita nyari Mas Rio, returnnya, keuntungannya. Kalau asuransi kesehatan kan istilahnya kita nggak tahu kapan kita sakit, tapi pas sakit ada di covernya. Padahal kan yang kita premi ya istilahnya, premi Ya, yang kita premi. masuk tuh belum sebesar yang akan kita pakai buat mengcover itu ya. Kalau Iya. pendidikan jatuhnya kayak rugi nggak tuh nabung. jadinya? Iya, bedanya kalau pendidikan itu memang agak unik. Dia bukan pada saat kita butuh baru cair segitu gitu preminya. Memang dia jatuhnya nabung kalau insurance pendidikan itu. Paham. Kalau hasil nanti 20 tahun yang lagi itu angkanya sesuai dengan perhitungan kayak 12 dikali 10 atau ada keuntungannya lagi nggak sih tadi? Biasanya dia ada Maksudnya ini, ada kelebihan ada simulasi. Dia biasanya misalnya dia buat simulasi per bulan 5 juta, nanti di akhir tahun ke-15 nanti duitnya 1M. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu, ada simulasinya. Nah, Bang Rio, aku mau nanya lagi. Jadi gini, sebenarnya mendingan uang itu, karena kan ya kita kan uangnya nggak sebanyak Bang Rio nih ceritanya. Maksudnya apakah uangnya itu maksudnya apakah uang itu lebih baik ditaruh di asuransi atau kita bisnis aja gitu. Misalnya gaji kita hanya 10 juta gitu kan. Sedangkan tadi pendidikan aja per bulan 5 juta. Terus apa lebih baik kita taruh di bisnis saja misalnya di di online shop akhirnya jadi ini kan. Iya. Gimana? Apa nunggu uang dulu? Maksudnya apa kita punya uang agak lebih banyak dulu misalnya 5 tahun lagi baru mulai asuransi atau gimana? Oke. Balik lagi ke tadi basic financial goals. Yang pertama kita lakukan itu tambahin dana darurat 6 kali. Itu penting banget ada 6 kali pendapatan bulanan gitu. Kalau itu sudah terisi pundi-pundinya, barulah kita boleh bisnis, investasi, insurance kayak gitu. Nah, banyak kejadian kita nggak punya dana darurat, duit yang dipakai bisnis itu diambil ujung-ujungnya. Jadi nggak maksimal hasil bisnisnya atau hasil investasinya. Kayak gitu. Jadi misalnya let's say kita punya penghasilan sekitar 10 juta per bulan. Kita isi dana darurat, sudah selesai dana darurat, udah penuh 6 kali pendapatan bulanan, kita baru boleh masukin ke investasi. Investasi pun kita harus lihat. Jadi kemana kita mau taruh duit ini? Misalnya let's say ke reksadana pasar uang yang aman. Atau kita mau, aku kasih tahu ini ya, secret ya. Pada saat kita bicara pasar modal, mungkin last week dibicarain sama Panin. Tapi secretnya, karena saya udah main saham years lah, udah 15 tahun lah main saham. Kalau kita bicara saham-saham yang blue chip, yang kapitalisasi besar, let's say Bank BCA lah, barang gampang. Kita beli dalam waktu 5 tahun, itu hasilnya pasti dari deposito. Boleh taruhan sama saya. Gitu. Jadi kayak misalnya kita punya dana 10 juta. Sisakan berapa, bisa kita masukin ke saham BCA. 2 juta misalnya. Per bulan kita taruh 1 juta, 2 juta, 2 juta gitu. Hasilnya 5 tahun. Jangan dilihat. Karena kalau dilihat stres. Jangan dilihat. Jadi setelah 5 tahun, itu hasilnya pasti lebih besar dari deposito. Kenapa begitu? Karena BCA tidak pernah memberikan dividen sebegitu besar kepada orang. Jadi yang dilakukan, dia suruh semua karyawannya beli saham BCA. Gitu. Dividennya itu dalam bentuk saham. Makanya harganya naik terus. Itu aku kasih tahu secret karena aku pegang BCA udah lama. My favorite stock. BCA nggak dapat 2 juta kali Bang sekarang. Kan mau stock split 1:5. Iya, dapat. Tunggu aja mau stock split. Itu salah satu contoh. Nah, pada saat kita memilih reksadana mana yang harus kita lihat, itu
kita harus tahu sahamnya, perusahaannya apa, gitu. Jangan sampai kita salah beli perusahaan malah jatuh, jeblok, hancur, gitu. Janganlah beli saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang kita nggak tahu bisnisnya apa, gitu. Jadi nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat, tiba-tiba kita beli karena influencer misalnya. Influencer ini bilang, oh saham ini bakal naik sekian ratus%. Itu jangan dibeli. Karena resikonya tinggi, gitu. Gitu sih. Kalau bisnis saya kembalikan kepada mom semua karena tiap orang kan beda-beda ya bisnisnya ya, atau keinginan berbisnisnya, passionnya beda-beda gitu. Jadi itu ya terserah mom kayak gitu, beda-beda. Gitu sih. Oke, ini yang lain, Mom, ada yang masih mau ditanyakan? Aku bisa nanya nggak? Boleh, silahkan. Aku mau nanya nih, Rio main Bitcoin nggak? Mau nanya. Main. Aku main kripto dari 5 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Sebetulnya kan karena kripto nih meskipun udah lama, tapi sebetulnya kan hitsnya baru ya. Nah ini tuh sistem harganya kripto ini bisa dibilang investasi juga nggak sih kayak kita di saham? Yang pertama, borongan nggak apa-apa ya. Terus yang kedua, aku mau nanya, kalau misalnya ada dana lebih baik diasuransikan, kan ada asuransi harta ya kalau nggak salah kemarin tuh ada yang email saya gitu nawarin gitu. Jadi makanya mau nanya, ada asuransi harta dan ada investasi. Lebih baik dana lebih itu diinvestasikan terlebih dahulu atau diasuransikan terlebih dahulu gitu. Aku nanyanya. Sebentar, sebelum itu dana daruratnya sudah aman belum? Udah aman. Dana daruratnya udah aman. Oke. Ya. Terus habis itu ini udah punya nih kita dana pendidikan aman, dana darurat aman. Oke, ini ada uang lebih. Di luar dari kita udah bikin tabungan pendidikan pasti ya. Kalau ibu-ibu kan standar tabungan utamanya adalah tabungan pendidikan. Oke, dana lebihnya ini goalsnya mau diapain? Nah itu dia, kita untuk saat ini misalnya belum ada perencanaan nih. Oke. Let's say misalnya saat ini lagi ngantongin duit 30 juta deh gitu. Kalau misal 30 juta gitu. Nah, terus kira-kira nih duitnya mau diapain dulu ya. Nah, daripada nih uang ngendep diem aja sementara mau bisnis juga mulai belum tahu mau bisnis apa, masih survei apa segala macam. Nah, ini kira-kira enaknya dikemanakan dulu gitu supaya bisa lebih berharga gitu. Oke, yang pertama Oke, pelan-pelan aja kita jawabnya, nanti boleh korespondensi. Yang pertama, kenapa kripto itu termasuk investasi atau enggak? Don't get me wrong, aku rugi di kripto a lot. Aku rugi tuh 40% gitu. Ya dananya nggak usah disebut lah, banyak lah pokoknya. Aku rugi 40%, and then di situ aku bilang, kripto itu bukan investasi sebenarnya, itu spekulasi. Kita jadi spekulan. Mengapa kripto jatuhnya spekulasi? Karena itu naiknya tinggi, turunnya juga tinggi gitu, tanpa fundamental. Jadi mungkin kalau mungkin ada live YouTube, gila nih main kripto bener apa enggak gitu ya, naiknya tinggi bisa buat orang kaya mendadak. Aku kenal orang Inggris, teman kita lah pokoknya orang Inggris, itu dia seorang software engineering, jadi dia buat kripto juga. Gitu. He got millionaire, dia jadi milioner, duitnya dari cuman sekitar 150.000 US dollar jadi hampir 5 juta US dollar. Itu 5 juta US itu sekitar 50-an miliar gitu lah. He got rich dalam waktu berapa bulan tiba-tiba kaya gitu ya. Tapi balik lagi, nggak semua orang seberuntung dia gitu dan mengerti investasinya. Jadi sebaiknya kalau kita memang tidak mengerti satu jenis instrumen investasi, kita mundur. Pelajarin dulu. Boleh di-mute nih. Oke. Kita mundur, kita pelajarin dulu, setelah kita mengerti baru masuk. Gitu. Jangan seperti beli kucing dalam karung. Resikonya besar. Nah, dan juga untuk kripto, kalau mau coba-coba main, itu mainlah dengan dana seadanya. Misalnya
1 juta, 2 juta, untuk mempelajarin aja, oh kripto tuh begini, oh kayak gini, oh kayak gini. Jadi untung nggak sakit, untung nggak foya-foya, rugi nggak sakit, kayak gitu. Nah, yang kedua kita bicara dana nganggur ya. Kalau misalnya kita punya dana nganggur sekitar 30 juta ya, tapi yang lain sudah aman ya, fund sudah aman ya, untuk emergency fund sudah aman. Nah, kalau saya pribadi di dalam kondisi seperti itu, saya pasti ngelakuin investasi gitu. Saya nggak masukin insurance. Kenapa? Saya bicara ya mudah-mudahan kita sehat, terus tidak ada masalah. Nah, kita investasi dulu. Hasil investasinya baru dimasukin insurance. Jadi misalnya let's say 30 juta, kan kita masih dapat bulanan nih. Masukin lagi investasi sampai menghasilkan sesuatu selama setahun, itu cukup kita untuk beli insurance. Jadi nggak kita makan modal dari investasi itu, tapi untungnya atau dividennya itu baru kita masukin insurance. Gitu. Itu caranya. Cara entrepreneur mengembangkan kekayaan. Kayak gitu. Jadi kalau investasi yang masuk kategori yang memang investasi menurut Rio itu di saham, reksadana, apalagi Ya properti, emas, yang seperti itulah yang semua orang tahu lah, kayak gitu. kripto Kalau tuh nggak sih investasi ya? Ya aku loss juga tuh kemarin 60%. Damn. Ya udah. yes. Panjang ceritanya, kalau aku ceritain kripto di sini itu bisa berjilid-jilid. Jadi mending nggak usah diceritain. Ya benar, kalau bahas kripto jadi sisi nanti. Yes. Karena gini, kenapa aku bilang kita harus investasi dengan kondisi yang kita mengerti. Karena ini yang tadi saya bilang, uang itu ekuivalen dengan jam kerja, keringat gitu. Kalau kita punya uang sekian X, dibagi pendapatan pengeluaran bulanan, itu kita bisa hidup berapa lama sih? Kalau misalnya suaminya di PHK atau kita di PHK gitu. Itu yang penting. Makanya kita harus punya insurance. Insurance itu kenapa? Supaya cash flow kita nggak terganggu, kayak gitu. Oke, Punya yang lain tanya mungkin? dong. Boleh, Oh. boleh, Aku mau silakan. tanya. Boleh. Kan jenis asuransi kan banyak tuh. Dua pendidikan tadi Bang Rio udah jelasin nggak sih? Maksudnya apa nggak sih kira-kira apa dulu nih yang harus kita asuransi? Maksudnya apakah langsung semuanya? Misalnya kayak kita nih ibu-ibu apakah asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan atau jiwa dulu untuk yang suami dulu gitu atau Oke. kesehatan aja? Betul. Bagaimana? Ya, mungkin aku lupa jelasin. Pertama yang harus diasuransikan itu mereka yang mencari uang. Jadi aku nggak tahu, kalau mom bekerja berarti mom juga harus punya insurance. Kalau papinya bekerja, papinya juga harus punya insurance. Baru anak. Kenapa? Karena kalau kita nggak bekerja karena sakit, kita nggak bisa menghasilkan apa-apa untuk anak. Sesimpel itu aja. Nah, sudah kita selesai insurance kesehatan, barulah kita bicara insurance untuk anak kesehatan. Gitu. Itu pun menurut saya ya, anak kalau masih kecil nggak usah di insurance lah kesehatan. Mungkin sampai umur-umur ya 12 tahun itu masih oke lah gitu. Nah, kalau mau ambil UP jiwa yang besar, yang ratusan juta, miliaran, usahakan kesehatannya udah selesai dulu. Baru kita berani ambil jiwa, kayak gitu. Ini satu secret biasanya untuk entrepreneur yang tadi saya udah pernah bilang, pasti dia ada punya UP jiwanya besar. Aku punya teman yang dia pebisnis ya, dia sudah mengansuran, jadi dia punya hutang, dia bisnis, kan ngambil pinjaman bank. Misalnya let's say pinjamannya 1 M. Yang dia lakukan, dia insurance UP jiwa. Jadi once terjadi apa-apa, ini keluarga nggak jatuh miskin. Karena harus bayar utang. Nggak harus jual aset. Nggak harus jual apalah rumah, properti, tanah, mobil, segala macam, minjem uang dari teman. Gitu. Untuk bayar hutang. Jadi dia ambil UP jiwanya 1 M, once dia meninggal, dia bayar hutangnya. Cash flow aman. Gitu. Ini saya nggak bicara apa ya? Oh, ini Mas Rio bicara orang pasti meninggal gitu. Ya memang orang pasti meninggal.
Cuma nggak tahu kapan Betul, betul. gitu. Kadang kalau di Indonesia soalnya masih tabu nih, Mas Rio, ngomongin soal kematian ya. Mm-mm. Masih kayaknya tuh itu terjadinya di luar gitu ya. Di kita Iya. tuh kayaknya masih lama gitu. Mm. Kayaknya sehat-sehat aja. Tapi benar sih apa yang disampaikan sama Mas Rio tadi, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Pastilah kita akhir-akhir ini juga sering banget dengar kabar mendadak gitu ya, tiba-tiba masih muda terus nggak ada gitu ya, cuma karena virus yang bahkan nggak kelihatan. Ini sebenarnya saya nih happy banget loh dengar sharingnya Mas Rio nih, karena kan pengguna asuransi juga. Jadi membuka wawasan momi-momi sekalian nih, jangan takut untuk ngomongin soal asuransi, dan memang asuransi itu penting untuk dipersiapkan supaya keuangan keluarga kita tuh aman gitu. Satu hal juga, kita harus cerewet sama agent insurance. Yes, You have to ask a lot, tanya sampai dia bosen. yes, betul. Kenapa? Karena kita harus tahu detail. Kita ini kan beli pakai uang ya, uang kita. Iya. Gitu. Jangan seperti kejadian orang tua saya dulu, dia beli insurance karena kenal. Oh, ini nawarin insurance. Ini insurance apa? Oh, sakit Bu, sakitnya ini. Oke, dibeli. Pada saat saya buka polis, the thing is, di keluarga yang paling senang dunia finansial itu saya. Jadi kerjaan saya buka polis. Oke. I read every chapter, terms and condition, aku baca. Oh, ini sakitnya kenapa gini-gini. Oh, karena sakit. Oh, semua aku baca. Baru aku pilihin insurance yang bagus untuk mereka. Nah, insurance juga ada dua ya. Pertama unit link. Biasanya itu unit link digabung antara premi dan investasi. Dan yang kedua namanya insurance murni. Insurance murni itu apa? Jadi kita hanya bicara satu kali biaya gitu, setahun berapa gitu. Nggak ada investasinya. Nah, bedanya apa dari unit link dengan, pasti ibu suatu saat ya, kalau misalnya beli insurance pasti ditanya unit link atau insurance murni. Bedanya adalah insurance murni itu harganya biasanya bergerak fluktuatif setiap tahun. Jadi misalnya kita di umur sekian, umur saya 30, itu insurance-nya harganya sekitar ya 5 juta lah. Nanti di umur 31 5 juta 250. Di umur 32 5 juta 700. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara unit link, ini flat. Harganya flat. Preminya sekian sampai umur 55 tahun. Itu bedanya. Kayak gitu. Jadi itu kembali lagi ke kita, mau yang mana, tapi yang penting harus ada insurance. Oke, ini ada yang tanya nih, Mas Rio, katanya mendingan asuransi atau BPJS? Oke. Saya punya dua-duanya dan I have to tell you the story. BPJS itu tidak diterima di banyak rumah sakit gitu. Banyak rumah sakit yang mengesampingkan BPJS. I don't have any idea kenapa bisa terjadi seperti itu. Cuman itu yang terjadi di pengalaman pribadi saya gitu. Jadi rumah sakit tertentu itu tidak, aku tidak bisa bilang tidak respect ya. Cuman tidak friendly lah dengan orang yang pakai BPJS. Beda kayak insurance umum. Itu kejadian kok. Kejadian di in my company juga. Jadi pada saat dia masukin BPJS, itu rumah sakitnya reluctant gitu, kayak ngasih obat juga seadanya, generik kayak gitu. Nah, ini yang beda antara Indonesia sama negara lain. Cuman aku bilang gini, ya itu kembali lagi ke kita ya. Maksudnya kalau memang bisanya BPJS atau dana yang mencukupi BPJS ya nggak ada masalah gitu. Cuman biasanya kalau insurance umum itu rumah sakit lebih ini ya, lebih friendly gitu. Jadi dia langsung terima, langsung dimasukin ke tempat tertentu yang sesuai perawatannya. Iya, benar. Ini sih Mas Rio, sebenarnya mungkin rumah sakitnya yang high banget kali ya, jadi nggak terima BPJS. Tapi setahu saya sih saat ini BPJS di Indonesia itu udah boleh dipakai di hampir semua rumah sakit. Cuma masalahnya itu tadi memang dari segi pelayanannya. Karena kan memang kita sebagai peserta asuransi BPJS, karena BPJS juga asuransi ya, peserta asuransi BPJS kita kan nggak pernah tahu nih tabelnya apa aja sih yang di cover sama BPJS, apa aja yang nggak di cover, sehingga rasanya agak tanda kutip ya
kurang nyaman gitu ya, masih deg-degan lah kalau pakai BPJS. Nggak tahu akan di cover semua atau enggak. Dan memang betul sih kalau dibilang tadi pengalaman Mas Rio pakai asuransi itu jauh lebih tanda kutip dihargai gitu ya, dan pihak rumah sakit juga lebih welcome gitu karena memang jaminannya yang sudah lebih jelas dibandingkan dengan BPJS gitu ya. Ya, Gitu. tapi aku nggak bilang BPJS buruk ya. Ya betul, BPJS sangat membantu. BPJS itu membantu banget loh. Ya, Membantu terutama untuk lahiran loh Mas Rio, karena kan Betul. kalau di Indonesia ya lahiran di cover ya full sama BPJS nih. Kalau misalnya sesar, ini saya nggak tahu sih peraturannya masih sama atau enggak. Tapi saya pribadi ya sebagai warga Indonesia ya cukup bersyukur ya ada BPJS. Ya sebandinglah dengan pajak yang kita bayar. Kalau Mas Rio tadi cerita di Belanda pajaknya 40%, ya wajar kalau asuransi kesehatannya oke ya. Kita di sini pajaknya baru berapa persen gitu ya, jadi baru sanggup dikasihnya BPJS nih sama pemerintah. Ya. Gitu. Ini Mom Shelly ada mau tanya? Iya, Oke, saya Bu Shelly. terima kasih Mom Kiki untuk kesempatannya. Bang Rio, makasih materinya, sharingnya. Aku mau bertanya tentang asuransi kesehatan. Tadi sempat disinggung juga sedikit. Aku mau bertanya, sebenarnya untuk orang awam lebih bagus insurance yang ada unit link-nya atau yang tradisional? Karena kan kalau kita dengar kalau unit link itu nggak enak lah, nanti ini kegerus loh dari cor sama coynya. Sedangkan kalau yang tradisional pasti orang akan bilang, aduh nanti makin mahal karena makin tua makin naik tuh harganya. Bingung kan jadinya. Nah, menurut Bang Rio enaknya nih kita ambilnya insurance tuh yang kayak gimana sih? Yang tradisional atau yang unit link? Gitu. Terima kasih. Oke. Very good questions. One thing tentang insurance yang tradisional, pada saat kita ambil insurance tradisional, kita harus yakin, karena gini, insurance tradisional pasti lebih murah daripada unit link. That's a common thing. Maksudnya itu sudah jadi rahasia umum lah, kayak gitu. Pasti lebih murah, berapa persen. Kalau saya pribadi, pada saat kita pilih unit link atau insurance tradisional, kita harus bicara pada saat kita ambil insurance tradisional, itu pasti naik tiap tahun. Sisa dana antara unit link sama insurance tradisional itu harus bisa kita investasikan sehingga kenaikan dari insurance tradisional ini bisa di cover. Itu kalau saya. Kalau kita nggak mau repot, ambil unit link. Karena unit link preminya sama sampai 55 tahun. Saya pribadi ambil unit link. Gitu. Tapi saya pilih di mana penempatan dananya. Jadi di tempat yang terproteksi lah, aman lah gitu. Sehingga kalau ada apa-apa dananya nggak kemana-mana. Itu paling penting. Jadi pada saat kita ambil unit link, kita harus baca di situ, ini reksadana apa yang dimasukin. Reksadana apa. Nah misalnya let's say reksadana ABC gitu ya. Nah reksadana ABC ini ditaruh di saham apa. Apakah ditaruh di saham yang resikonya tinggi atau ditaruh di saham yang resikonya rendah, kayak gitu. Itu yang jadi pertimbangan. Nah, pada saat ditaruh di saham dengan resikonya tinggi, kemungkinan pasti turun. Karena dia kan fluktuatif. Tapi kalau kita taruh di reksadana pasar uang misalnya, yang pasti dijamin gitu ya, karena deposito isinya, ya itu nggak bakal turun. Lebih aman. Begitu. Oke, baik. Makasih Bang Rio untuk sarannya. Ini kayaknya sudah aware ya, Mom ya? Iya, soalnya kan zaman sekarang kan otomatis kan harus melek dengan situasi dan kondisi yang ada kan. Segala pendapatan yang kita punya setidaknya kan harus dialokasikan dengan baik ke kantong-kantong yang mana. Jangan sampai nanti tuanya kita malah berabe. Suffering. Iya. Gitu. Makasih Bang. Siap. Makasih Mom kesempatannya. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Bang Rio berarti nggak masalah ya Bang ya kalau misalnya untuk kesehatan kita ya udahlah pakai BPJS aja, tapi untuk asuransinya ya kita mulai di asuransi pendidikan anak. Nggak ada masalah. Bisa begitu kan ya? Itu kan kembali lagi ke kita. Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan entrepreneur, sebaiknya dibisniskan karena bisnis pasti returnnya lebih besar lah daripada yang lain-lain gitu.
kecuali kita bisa Ah, saham gitu-gitu. Cuman itu kan butuh skill ya. Gitu, nggak semua orang bisa. iya. Nah, Jadi kira-kira apa namanya, apa aja hal-hal yang harus diperhatikan nih pada saat kita ingin mengambil asuransi? Karena aku ingat banget waktu zaman kuliah, teman aku asuransi lah ya, terus per bulannya preminya 500, terus aku pengen ikutan, tapi nanti dulu lah, dia sendiri hanya setahun, terus dia langsung berhenti, entah kenapa ya alasannya, saya kurang paham, berhenti aja, saya lupa kenapa. Itu kira-kira kenapa ya? hmm, Kalau ya, dibilang gak mampu bayar, nggak mungkin. Kerjanya di OJK. kemungkinan insurance yang dibeli Apa atau kenapa nggak ada manfaat untungnya? ya nggak ada untungnya atau kemungkinan manfaatnya sedikit sehingga ya udah buat apa gitu ngabisin duit aja. Nah belilah Jadi insurance rugi dong. Dibuang aja. ya ya Itu nggak itu bisa kembali lagi ke kita. nggak bisa gini. Ini juga untuk mom juga bisa mengerti ya. Pada saat kita membayar premi itu nggak 100% masuk ke investasi gitu. Jadi itu pasti ada hitungannya sama mereka, sekian persen untuk bayar premi. Itu dialokasikan untuk cover kita punya kesehatan misalnya, untuk investasi. Nah itu harus dibaca, ditanya sama agennya sampai agennya berbusa ngejelasin. Itu harus dan wajib gitu. Ini saya bayar 1 juta. Untuk kesehatan berapa dipotong? Oh, dipotongnya 400.000. Oh, 400.000. Kesehatan yang saya dapat apa? Saya bisa ngapain aja? Oh, kalau misalnya saya masuk rumah sakit, di cover berapa? Biaya berapa biaya kamarnya? Itu mom harus baca jelas-jelas. Karena ini masa depan. Ini masa depan yang harus kita paham gitu. Once terjadi apa-apa, kita tuh tahu dengan PD kita bilang, insurance gua cover kok. Ini datang ke rumah sakit gitu. That's the thing that I do selama ini gitu. Jadi ketika saya masuk rumah sakit, saya tuh nggak takut gitu. Atau kena penyakit pun saya nggak takut. Misalnya let's say saya kena corona, saya udah santai-santai aja, udah paling kena corona. Yang penting kita selamat kan gitu kan. Langsung dapat pengobatan, dapat ya udah kita bisa keluar dari rumah sakit. Nah, harus benar-benar teliti pada saat membeli. Kalau memang insurance itu tidak ada gunanya, ditutup aja. Ganti insurance dengan insurance yang lebih berguna. Although itu mahal. Let's say misalnya tadi 500.000 yang cover cuman ya ridernya, tahu bahasa rider tuh kayak apa ya? Tambahan ya, Ya manfaat kayak tambahan. tambahan gitulah. Tambahannya kalau misalnya kecelakaan atau apa. Nah lihat, ini kita harus perhatikan. Apakah kecelakaan itu kadang-kadang dia suka ini apa? Overlapping gitu antara kecelakaan sama jiwa sama apa. Nah itu harus kita lihat ridernya. Jangan banyak-banyak buat tambahan, buat apa, nggak ada gunanya. Langsung aja kesehatan kalau sakit di cover sekian X, udah. Gitu. Ya usahakan nanti setiap insurance itu dibaca baik-baik, agentnya ditanya sampai dia harus jelasin dengan mulut berbusa. Gitu. Itu yang harus dilakuin. Wajib. Nah ini yang penting banget sih Bang Rio. Tapi memang ya ini tuh jarang banget dilakukan sama masyarakat kita loh. Jujur ya, saya ini sebagai agent insurance gitu ya, saya konsultan asuransi. Setiap saya ketemu dengan calon nasabah, itu jarang loh yang mau tanya sedetail itu. Dan itu memaksa kita akhirnya ya udah gue aja deh yang jelasin gitu. Lu nggak tanya gue jelasin aja gitu ya. Karena jarang banget yang mau dengerin benar-benar penjelasan sedetail itu. Jangankan nanya, dengerin penjelasannya dengan detail aja, itu jarang loh. Jarang sekali. Makanya benar sih pesannya Bang Rio ini bahwa kita kalau ketika kita beli asuransi ya pastikan kita emang paham betul gitu ya. Manfaat yang kita ambil itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Itu penting banget sih. Perlu digaris bawahi ya, Mom. Gitu. Itu yang saya lakukan kok selama ini. Kalau Iya. ketemu sama agent-agent pemula, maksudnya yang masih baru-baru masuk lah ya, kan itu apa nama ininya? Nama gelarnya itu? Kan ada ini apa? Kursus singkatnya itu. Apa ya? Agent ya agent aja sih. Iya, ya. Pokoknya ada kursus singkatnya lah supaya bisa jadi agent insurance. Aku lupa. Iya. Nah, aku tuh di wakil manajer investasi. Ini nggak ada hubungan sebenarnya sama agent. Jadi wakil manajer investasi itu mereka yang buat reksadana, mereka yang mengalokasikan dana
untuk produk reksadana gitu. Oke. Jadi lebih advance lagi. Nah, saya itu selalu harus ketemu dengan agent yang paling mengerti tentang produk insurance. Kalau enggak aku suruh pulang. Betul. Betul, karena kalau enggak bahaya buat nasabahnya juga gitu. Betul. Ketika ngambil asuransi tapi enggak jelas manfaatnya apa. Ya, Gitu. ujung-ujungnya agentnya yang disalahin. Iya, walaupun sebenarnya nasabah juga salah loh. Kalau dia nggak baca dengan detail ya, dan dia nggak Betul. nanya dengan detail. Gitu. Oke, mungkin dari mom yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Dari YouTube ada pertanyaan nggak? Aku nggak bisa lihat YouTube nih. Mungkin Mom Ana bisa lihat YouTube-nya. Oh, ini Kalau Mom Ana ada tanya nih, apakah asuransi jadi menurun semenjak ada BPJS? oh ya tadi terlewat ya. Nggak ada hubungan sih sebenarnya antara insurance umum sama BPJS. To be honest, BPJS itu kan dari government ya, jadi kayak service lah. Karena kita bayar pajak, ya pemerintah juga harus return back. Ibaratnya kayak ada subsidi silang lah kalau BPJS. Sedangkan insurance umum kan ya bagi mereka yang mau aja, mau willing gitu, nggak ada keharusan. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanya? Yang di YouTube bagaimana Mom Ana, mungkin ada yang nanya? Nggak ada pertanyaan, Mom. Oh, nggak ada ya. Ini Oke. pada jelas atau mungkin gimana? Kayaknya udah jelas lagi pada ngitung-ngitung duit kayaknya pakai Jelas. kalkulator nih Bang Rio. Iya, benar-benar. Jelas, Iya. terus jadi bingung. Kira-kira mau taruh kemana ya gitu. Ya mungkin sebagai penutup nih dari Bang Rio, mungkin ada saran-saran nih untuk ini semuanya, untuk pengaturan keuangannya seperti yang tadi ditanya Mbak Ana tuh. Udah jelas tapi bingung nih jadinya alokasinya mau kemana. Mungkin ada saran. Gimana Bang Rio? Oke, balik lagi seperti yang saya bilang, pertama paling penting itu emergency fund, dana darurat. Setelah itu tercukupi baru kita boleh investasi maupun insurance kayak gitu. Jadi insurance, pilihlah insurance yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan asal beli karena kenal, teman, relasi, sahabat gitu. Itu terjadi, that happens dengan keluarga saya juga, dengan teman saya juga gitu. Jadi belilah dengan insurance yang memang sesuai kebutuhan, sesuai dengan rencana finansial, jangan sampai over gitu. Kadang-kadang kan kita pikir, oh kayaknya aku ada kecelakaan, ridernya ditambah, oh ditambah ini jadi banyak dan jadi mahal, dan itu ternyata tidak butuh kayak gitu. Jadi pilihlah yang benar-benar esensial, dan kalaupun kita mau beli insurance dengan ini ya, insurance umum ya, itu tanya sama agentnya sedetail-detailnya. Kalau bisa agentnya suruh jelasin sama kita, supaya kita tidak jadi korban. Karena banyak orang jadi korban insurance. Dalam artian dia merasa korban padahal dia nggak baca, gitu. Gitu sih. Oke, Oh nah gitu itu ya. tadi ya. Kirain apa Mam? nggak usah kirain karena banyak yang bilang ya kayak bohongan atau karena apa maksudnya nggak diklaim lagi gitu. Jadinya mungkin sisi negatifnya yang lebih sering didengar gitu dibandingkan manfaatnya, positifnya. Iya. Sekarang tercerahkan jadinya. Ya, lebih tercerahkan ya. Ternyata kitanya yang kurang literasi nih, Mom. Kurang baca ya, kurang belajar, dan kurang nanya juga sama agentnya ya. Gitu. Nah, jangan itu pernah, tadi sedikit tambahan, jangan pernah takut ngelihat buku polis yang tebal-tebal itu. Bahasanya karena bahasa hukum nih Bang Rio. Iya, Karena iya. bacanya mesti pelan-pelan gitu ya. Mesti Betul. detail banget bacanya. Betul. Gitu. Jangan takut aja, baca aja. Pentingnya cuma beberapa halaman kok, don't worry. Yes. Paling ya 5-6 halaman lah. The rest itu ya nggak terlalu important. Sama semua template kan. Iya, oke. Manfaat-manfaatnya itu. Oke, nah itu tadi Momi saran dari Bang Rio ya. Yang pasti pertama
pastikan dulu nih dana daruratnya udah aman. 6 bulan ya, 6 bulan dari pengeluaran kita nih. Jadi kalau ada resiko apa-apa gitu ya, contoh kayak pandemi kayak gini, ada pengurangan gaji, sedangkan kita pengeluarannya tetap harus dibayar. Nah, setidaknya dana darurat ini bisa menyelamatkan kita gitu ya. Nah, yang kedua tadi insurance ya Bang Rio ya. Setelah punya dana darurat, insurance, lalu setelah itu mulailah berinvestasi. Benar gitu ya Bang ya? Ya. Oke. Oh, Nah, tambah itu satu lagi, tanya agent insurance sampai oke. mulutnya berbusa. Iya, saya dong nih sampai berbusa ya. Harus. Ya, benar-benar. Jadi pastikan asuransi yang diambil memang sesuai dengan kebutuhan dan tahu detail. Jadi kalau butuhnya asuransi jiwa nih, harus tahu jelas berapa sih asuransi jiwa yang dibutuhkan. Bagaimana sih cara menghitung kebutuhan asuransi jiwa dan berapa preminya dan produk apa yang paling cocok buat kita gitu. Jadi ya itu tadi ya, ada unit link, ada tradisional, asuransi jiwa aja tuh banyak sekali macamnya. Jadi tentukan dan pastikan yang diambil memang sesuai dengan kebutuhan dan profil resikonya kita. Gitu. Jangan lupa tanya agennya sampai berbusa gitu ya. Dan mobi-mobi sampai ngerti gitu ya. Itu. Nah, itu tadi acara kita hari ini. Thank you Bang Rio sudah mau sharing di sini pengalamannya, ilmunya yang luar biasa ya. Ini penting banget nih buat kita momi-momi untuk melek nih sama literasi keuangan. Mesti belajar keuangan karena kenapa? Karena rata-rata ibu rumah tangga itu juga merangkap sebagai menteri keuangan ya. Dan jangan sampai nih, walaupun pencari nafkahnya hanya satu suami, jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa soal duit. Karena kalau ada resiko apa-apa sama suami, setidaknya kita bisa mengatur keuangan kita sendiri gitu ya. Nah, itu tadi sharingnya Bang Rio, insya Allah sih pasti bermanfaat ya buat momi-momi yang lain. Terima kasih Bang Rio atas waktunya. Terima kasih FWM, Fun with Mom. Thank you Mom Ana yang sudah memfasilitasi nih, udah mendatangkan Bang Rio gitu ya untuk ngajarin kita nih soal keuangan gitu. Nah, sekian dari saya. Boleh saya tutup ya. Selamat siang Mom. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan sama Mom Ana. Silakan Mom. Oke, selamat siang semuanya. Bang Rio masih mau join juga Zoom-nya? Enggak, saya izin live ya. Oke, ya. Terima kasih ya, Bang Rio. Take care Ada yang semua. bilang nih, ya ada yang bilang nih katanya wawasannya luas banget, katanya gitu. Itu moderatornya siapa? Udah nikah, weh, udah nikah. Take care Wawasannya semua. luas tuh katanya. Ya, thank you Bang Nanti Rio. kalau mungkin ada pertanyaan di grup, bilang aja nanti biar Mom Ana kasih ke aku bisa jawab. Oke, dan Oke. ada kontaknya juga tadi boleh ya Bang Rio ya kalau di kontak langsung ya? Boleh, boleh. Oh, boleh tuh ya. Silakan ya Mom ya yang mau konsul lebih jauh ya. Oke. Ya, Asal jangan thank you konsul Bang Rio, percintaan aja. sukses. Waduh, bahaya kalau itu. Salam sehat, take care semua ya. Ya, salam sehat. Thank you. Bye. Halo, Momi semuanya. Terima kasih loh udah simak dari awal sampai jam 3-an ya. Nah, hari ini kita mau lanjut lagi nih Zoom selanjutnya. Semoga masih bisa nyimak ya. Kalau misalnya lagi ada keperluan juga bisa nonton juga di YouTube. Nah, hari ini topik selanjutnya yaitu tentang topik selanjutnya yaitu adalah ekonomi ala Momi sebagai lumbung ketahanan nasional. Nah, narasumbernya sudah hadir di tengah-tengah kita, Mr. Hot. Boleh buka kameranya, Bapak Mr. Hot. Halo. Siapa nih Mom? Kata tolong dijelaskan Mom. Oh iya, jadi Mr. Hot ini adalah suami saya. Iya, dia pengen ngomong katanya. Nah, ini tema ini, topik ini sebentar banget kok. Paling hanya 15 menit kan ya Bapak Mr. Hot ya? Iya,
Oke, silakan Bapak Mr. Hot, perkenalkan diri Anda. Halo, tes. Kedengaran ya? Ya, Kedengaran, halo, Bumi semua. Selamat siang, Halo, Iya, sore. Mr. Di sini Hot. udah sore. selamat sore. sore. Mohon maaf, ini saya juga lagi di tempat teman saya terkait sama topik apa yang kita bawakan. Terima kasih udah di penghujung bulan Juli ngebahas tentang bulan ekonomi FVM ya, temanya bulan ekonomi. Saya senang sekali melihat animo dari teman-teman para Mumi kemarin, dari yang pembicara pertama itu yang Panin ya. Ada yang ikut yang Panin Sekuritas? Semua yang di sini ada yang ikut nggak? Mampu Pak ikut. Ikut. Ikut ya. Oke, jadi ini ada satu rangkaian di mana sebenarnya ingin bikin melek tentang ekonomi. Cuman karena ini bulan ekonomi, bukan bulan investasi, bukan bulan asuransi. Ekonomi cakupannya sangat luas. Sebagai penutup di bulan ekonomi ini, saya pengen mencoba men-link and match-kan antara di FVM itu. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan? Halo? Belum kelihatan. Nggak ada. Nah, ada. Oh ya, sabar. Oke. Ada. Oke, ini saya tulis temanya ekonomi ala Momi sebagai lumbung ketahanan nasional. Nah, kenapa ekonomi keluarga abad 21 jelas era disrupsi sekarang mengubah gaya pandang kita, bahkan gaya asuransi kita. Kalau yang kemarin di Panin Sekuritas bilang asuransi saham kayak gini, dulunya kayak apa, saya juga pernah ngerasain saham dulu kayak apa, pernah main di komoditi juga. Sekarang bahkan hanya dengan menggunakan handphone aja kita sudah bisa investasi macam-macam dan informasi juga macam-macam. Hari ini teman-teman para Momi juga sudah tahu tentang asuransi itu sendiri. Nah, ini satu topik yang sebenarnya ada sama di antara kita udah lama di Indonesia, cuman tidak menjadi, kurang dilirik lah. Padahal prakteknya sudah sering terjadi di Indonesia. Oke, aku langsung aja. Pendahuluan. Ada yang pernah ngalamin krisis tahun 98 nggak? Di antara Momian di sini? Iya. Nah, pengalaman ya, saya waktu itu masih SMP saya tinggal di daerah Celduk, SMP saya di sekitar Radio Dalem, lagi sekolah, terus dijemput sama bapak saya naik sepeda, terus dijemput itu naik sepeda dari Radio Dalem sampai ke Celduk dalam kondisi yang kacau balau. Nah, ternyata di sisi lain pada saat krisis tahun 97-98, ternyata ada penyelamatnya itu adalah UMKM. Mungkin udah sering dengar sekarang istilahnya, tapi pada waktu itu UMKM nggak terlampau begitu menonjol. Saat ini kondisinya agak berbeda. Kita punya lawan yang punya krisis juga, tapi krisisnya pandemi. Nah, kondisinya saat ini UMKM justru terbalik dibanding satu dekade yang lalu. Ya, kondisinya terpuruk banget parah. Nah, ini fakta dari pemerintah. Nah, di sini ada Gini rasio 0,385. Di Gini rasio ini cuma ada dua range angka, 0 dan 1. Nah, ini artinya apa? Ini tingkat ketimpangan ya, pengeluaran penduduk Indonesia. Kalau artinya 0, kalau angkanya 0, artinya tidak ada perbedaan pengeluaran antara masyarakat. Jadi semuanya sama. Kalau misalkan saya pengeluaran 10.000, berarti Momi juga 10.000. Tapi kalau angkanya 1, itu ketimpangannya sangat jauh. Artinya misalkan saya 10.000, mungkin para Momi bisa 10 kali lipatnya, pengeluarannya bisa 100.000 atau bahkan sampai 1 juta. Nah, posisi kita tahun 2020 per September itu di 0,385. Artinya itu perbedaannya ada sepertiga antara level ekonomi dalam masyarakat. Nah, kalau ini diterusin, ini bisa rentangnya bisa jauh. Nah, kalau rentangnya sangat jauh, apa sih akibatnya? Bisa terjadi krisis 98 yang lebih parah lagi. Ini bisa kena ke sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi
dari sini apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sesi yang pertama teman-teman udah melihat apa itu yang namanya investasi. Sekarang udah ngelihat apa itu yang proteksi. Nah, sekarang setelah ini tuh apa? Kita untuk menyelamat itu tadi lebih kepada individu atau ke internal keluarga gitu. Tapi bagaimana secara kolektif sebagai kelompok di satu wilayah sebagai bangsa atau negara. Secara singkat, UMKM udah sama-sama tahu usaha mikro kecil dan menengah. Tapi yang faktanya ini yang banyak orang tahu. Ternyata 64 jutaan usaha di Indonesia itu kebanyakan adalah UMKM dan menyerap 117 juta pekerja. 117 juta pekerja itu sama artinya dengan 97% dari seluruh total pekerja. Artinya cuma 3% saja orang yang masuk di perusahaan berbadan hukum atau PT gitu ya. Tapi sisanya diungkap UMKM. Bayangin potensinya sebesar apa. Nah, ini yang paling menyakitkan, kendala dan tantangan saat ini. Dari angka-angka di sini kita di sini bisa lihat bahwa tantangan usaha kecil menengah ini ternyata tantangan 4 poin ini ya. Bagaimana kita penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana tentang aturan hukum, aturan main berusaha di Indonesia kurang mengerti, lalu ada juga tentang brand kekayaan hak internasional, hak kekayaan intelektual, lalu juga ada bagaimana tentang permodalan itu sendiri. Ini menjadi masalah, 4 masalah utama di dalam UMKM. Kenapa saya angkat ini? Sorry, ini yang ada 4 hal yang mesti UMKM butuhkan ya untuk supaya bisa berkembang. Kenapa saya katakan ngebahas UMKM dan LKM ini yang kita bahas. Nanti ada di ending terakhir saya ceritain kenapa kita buat ini. Nah, satu lagi saya bicara tentang LKM. Mungkin teman-teman pernah ngerasain manfaatnya tapi tidak sadar LKM itu apa. LKM itu adalah lembaga keuangan mikro. Sederhananya, ini menurut undang-undangnya, sederhananya dia adalah seperti lembaga keuangan kecil seperti koperasi dan sebagainya membantu rakyat ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Karena jumlah di Indonesia paling banyak itu. Nah, terus tugasnya itu ada 1, 2, 3 itu yang di pojok kiri bawah. Nah, ini saya pengen ceritain. Tadi di slide yang bagian kanan ini ada ekonomi keluarga abad 21 itu saya definisikan dengan program emak yang akan saya jelaskan. Nah, Project emak ini tuh apa sih? Nah, Project emak ini adalah di dalam FVM ini yang akan kita terusin ke depan proyeknya apa. Tadi teman-teman udah tahu tentang instrumen keuangan waktu yang panen sekuritas ada tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham dan semuanya. Lalu buat yang internal lagi ada investasi asuransi itu macam-macamnya udah jelas, jiwa, kesehatan dan sebagainya. Tapi yang teman-teman kurang tahu bagaimana sih kita untuk bisa menggerakkan roda ini, roda ekonomi ini? Adalah di persimpangannya. Nah, kita masih bisa bergerak dengan menciptakan UMKM baru, bahkan lembaga keuangan mikro baru. Nah, kedua ini ternyata punya satu ciri yang sama, itu kolaborasi dengan komunitas. Komunitas ini bisa komunitas masyarakat atau instansi dan pemerintahannya. Nah, jadi yang mau saya saranin sama Momi selanjutnya adalah kalau kita tadi di ranah pribadi, kita sudah bisa mikirin bagaimana investasi instrumen keuangan kita, bagaimana investasi ke asuransi kita, yang berbagai macam selanjutnya. Tapi ada yang lupa, kalau kita diserang secara kolektif ya, kita juga harus punya bertahan secara kolektif. Makanya dengan kondisi pandemi yang sekarang, jelas bahwa UMKM ini kalah posisinya dengan krisis yang tahun 98. Krisis pandemi ini jelas-jelas kalah. Oleh karena itu, kita butuh nih empat masalah utama tadi tentang hak kekayaan intelektual, tentang badan hukum dan sebagainya. Itu kita butuh ini ditingkatkan karena memang di Indonesia gerakan bersama itu ternyata gerakan yang lebih lebih punya ketahanan dibanding corporate ya, kekuatan kapital yang sifatnya company. Nah, project emak ini adalah sebenarnya di FVM nanti akan ada satu ekosistem di mana ekosistemnya ini membantu para MOMI dan seluruh yang ada di dalam untuk bisa bergerak di dua ranah ini. Internalnya yang urusan pribadi dan asuransi,
Jadi kita akan kolaborasi seperti tadi sama seperti rekan saya Rio atau rekan saya Niko yang di awal, itu bagaimana supaya edukasi tentang instrumen-instrumen keuangan ini tetap berlanjut. Lalu gimana caranya supaya keluarga juga punya konsultasi yang tepat, bagaimana letak pos-pos keuangannya. Yang terakhir, kita juga punya menggerakkan gimana caranya kita bisa menciptakan UMKM baru melalui dari teman-teman para MOMI. Bahkan kita bisa menciptakan lembaga keuangan mikro yang bisa menjadi benteng-benteng kecil di setiap wilayah-wilayah dari kita. Jadi proyek emak ini adalah proyek ekonomi merdeka ala kita. Ini menurut saya adalah solusi selain kita ngomongin permasalahan ekonomi dari sisi internal, maka itu FVM dengan seluruh jaringannya hari ini nih ceritanya soft launching lah tentang proyek emak ini ekonomi merdeka ala kita, di mana FVM nanti melalui ide-ide yang ada di dalam teman-teman komunitas bisa di-develop menjadi satu UMKM baru, bisa di-develop menjadi satu ketahanan ekonomi baru, sehingga kita bisa mempekerjakan orang-orang di sekeliling kita. Tentu melalui komunitas yang kita punya sekarang, kita bisa membantu permasalahan-permasalahan tadi, yaitu bagaimana tentang pemanfaatan digital, bagaimana tentang pemanfaatan hak kekayaan intelektual, bagaimana tentang permodalan itu sendiri, bagaimana tentang badan hukum itu sendiri. Jadi dengan tahun ini semoga proyek emak ini sekalian soft launching bisa berjalan dengan dengan sesuai dengan timeline yang akan coba kita tawarkan. Harapannya para MOMI yang peduli dengan isu-isu ekonomi bisa bergabung di proyek emak ini, karena di dalamnya kita bisa macam-macam. Misalkan nanti di dalam itu ada MOMI yang suka proyek emak di instrumen keuangan. Kita bisa bantukan bagaimana bisa bantukan memfasilitasi agar edukasi instrumen keuangan ini tetap bisa jalan. Karena saat ini kan karena bulan ekonomi aja ya, jadi isu-isu yang sifatnya tentang instrumen keuangan, investasi dan sebagainya kita angkat. Tapi kita butuh ke depannya tetap konsisten supaya jikalau ada kondisi-kondisi kita butuh recovery nih ceritanya setelah pasca pandemi ini, kita butuh recovery. Nah, ketika recovery, kita butuh orang-orang, kita butuh ide-ide brilian baru, dan kita butuh kolaborasi bersama supaya proyek emak ini bisa jalan sebagai salah satu solusi untuk menjadi ketahanan nasional. Nah, sebenarnya sih itu aja sebagai penutup dari rangkaian bulan ekonomi. Saya pengen memperkenalkan tentang proyek emak ini yang ada 3 unsur, yaitu bagaimana tentang hal-hal yang berkaitan tentang instrumen keuangan, hal-hal yang berkaitan tentang investasi asuransi sendiri. Yang terakhir adalah tentang bagaimana kita menciptakan komunitas UMKM dan lembaga keuangan mikro yang baru ala kita yang lebih fleksibel. Lembaga keuangan mikro itu kenapa saya bilang lebih fleksibel, karena menyesuaikan dengan kondisi situasi suatu komunitas. Jadi nggak kaku seperti bank, walaupun layanannya sama seperti bank, entah itu deposito dan sebagainya. Nah, jadi ini bisa menjadi solusi praktis sebenarnya, sehingga para MOMI bukan cuma sekedar menginvestasikan, tapi juga menggerakkan ekonominya bagi keluarga, juga lingkungan sekitar. Nah, proyek emak ini tadi yang saya bilang menjadi kekuatan baru ya, karena kita sudah punya base-nya komunitas kita sudah punya, jaringannya kita sudah ada. Tapi orang-orang sumber daya manusianya yang pengen menggerakkan ini, kita butuh orang-orang yang benar-benar komitmen untuk mengawal isu ini. Jujur terus terang, kita lihat perkembangan ekonomi tahun ke tahun mesti bertarung dengan inflasi dan sebagainya. Belum nanti isu-isu lainnya, isu-isu sosial, isu lingkungan, isu politik dan sebagainya, itu akan mempengaruhi bagaimana ekonomi itu sendiri. Tapi kita sebagai masyarakat proyek emak ini bisa jadi solusi ya untuk kita menjaga baik itu instrumen keuangan, asuransi itu sendiri, UMKM dan LKM ini bisa hidup dan menggawangi ekonomi kita sebagai keluarga maupun entitas dalam suatu kelompok besar skala nasional. Itu aja sih dari saya yang pengen coba sampaikan. Semoga para MOMI jadi tertarik, karena ini sebagai tindak lanjut.
tindak lanjut dua sesi pertama, yaitu sesi yang tentang instrumen keuangan, yang kedua asuransi, ini sebagai tindak lanjut. Ya, saya sudah tahu internal saya butuh dua itu, tapi sisanya eksternal kita butuh apa? Nah, kita butuh menghidupkan ini. Karena kalau kita mengandalkan pendapatan tetap kita, pasti tidak bergerak dengan lebih cepat. Efeknya tidak lebih besar dan lebih luas. Semoga para momi juga ikut tertarik, bisa mendorong proyek emak ini bisa membuat kita sebagai keluarga merdeka juga ekonominya, tapi ya caranya dengan cara kita. Itu aja dari saya. Boleh tanggapannya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mr. Hot sudah memberikan penjelasan. Kira-kira ada yang mau tanya nggak nih? Mungkin mampu Pak ingin tanya atau mau lain. Kalau dari aku mau tanya kira-kira contoh, maksudnya yang segera mungkin bisa kayak dilaksanakan itu contohnya seperti apa ya? Sebentar. Oke. Contohnya kayak gini, contoh sederhana. Kita tahu bahwa teman-teman di FM itu ada FM Marketplace ya. Kita belum tahu apakah FM Marketplace ini ada yang original produk karya momi itu sendiri. Nah, bayangkan kalau kita saat ini kondisinya setahu saya sudah 1000 lebih orang yang tergabung di komunitas FM. Bayangkan betapa kekuatan kapital kita bisa bergerak. Contoh misalkan, seandainya kita bisa menyisihkan 100.000 setiap bulan untuk permodalan, dan ada momi-momi kita yang punya satu ide original dan sudah bisa melaksanakan, kita bisa bantu dorong. Nah, kita bantu dorong ekonomi itu, bahkan kita bisa buat di tempat kita sendiri. Jadi kayak semacam buka cabang lah. Nah, saya di tempat teman saya ini saat ini, mereka sepakat untuk membantu mendorong proyek emak ini dengan seluruh jaringan yang ada, sehingga bisa kita sama-sama dorong. Jadi dari sisi pemodalan itu. Tapi kalau dari sisi lain, misalkan kayak gini, contoh. Tadi dengan Pak Rio ya, Pak Rio itu kan seorang konsultan sebenarnya. Nah, dia bisa saja kita bisa membantu keluarga dengan membantu profiling ekonomi keluarga sehingga penempatannya bisa bagus. Harus apa-apa dulu. Tapi itu mesti profilingnya satu persatu di keluarga. Nah, kita bisa bantu memfasilitasi untuk buat kelas-kelas demikian dengan jaringan-jaringan kita. Nah, berharap dengan begitu orang-orang yang ada di FPM jadi sadar betul nih bahwa keuangan itu atau uang itu sendiri seperti kita bisa perlakukan seperti makhluk hidup yang kita tahu nih letak penempatannya kayak apa sehingga menolong kita gitu. Nah, ini yang sering kali kita kurang paham. Itu dua contoh. Yang contoh ketiga, misalkan contoh, ada salah satu di antara momi itu ada usaha gitu ya, usaha pengen ekspansi, pengen lebih meluas lagi gitu ya. Nah, tapi terbentur dengan hukum. Nah, FM juga bisa membantu fasilitasi itu. Bagaimana kita membuatkan dalam payung hukum FM yang kita punya nanti, bisa ekspansi UKM-UKM yang ada. Sehingga gerak perkembangan UMKM yang dipunya para momi, itu bisa bergerak lebih cepat lagi. Itu contoh ketiganya. Ya, itu 3 contoh yang ada yang bisa saya coba gambarkan. Tentu ini kita balikan kembali ke para momi, karena proyek emak ini berjalan bukan dari atas ke bawah, tapi dari sama-sama atas dan bawah ketemu gitu. Apa yang bisa kita develop duluan, apa yang bisa kita jalankan duluan, sehingga isu ekonomi ini bisa bisa kita ringankan di tahun-tahun mendatang. Itu sih. Oke, terima kasih Mr. Hawk. Kira-kira ada yang mau tanya nggak nih? Buka mungkin mau tanya, atau Mam Kiki, atau Mam Shelly, Mam Pika, atau Jen. Mungkin ada yang belum jelas. Apalagi ya? Saya ini mau tanya apa, karena ya memang ini kan maksudnya prospek apa ya? Maksudnya memang kedepannya. Oh, dia tanya nih. Sorry Om Hot, jika Mami bukan orang ekonomi, cuma ngurusin dapur dan RT. Terus uang pas-pasan, bagaimana cara FM mendukung dan mengembangkan Mami itu sendiri? Iya sih, soalnya kan untuk FM Marketplace aja sebenarnya nggak terlalu kayak berkembang banget, karena kan nyari orang untuk ngehandle itu kan
emang maksudnya tuh ada, tapi kan saking banyaknya itu jadinya, saking banyaknya mempreneurnya itu jadinya nggak apa ya, bingung gitu ngurusinnya. Oke, nah bagaimana Momi yang ibu rumah tangga full, nggak punya usaha apa-apa, tidak berjualan, pegang uang pas-pasan, bagaimana cara FM mendukung atau mengembangkan itu? Ini sangat gampang ya. Yang saya bilang UMKM itu bukan sesuatu ide yang baru, fresh, ngejelimet. Sebenarnya saya gampang gini. Contoh ya, apa sih yang paling membuat capek para Momi di rumah? Satu, ngurusin makanan. Dua, ngurusin domestik seperti pakaian, ya cuci baju. Nah, saya berpikir begini, kenapa sih tidak satu wilayah gitu, satu wilayah yang sama, mau FM itu ya, contoh nih, contoh UMKM yang mau dibangun, kita buatkan satu semacam jasa laundry. Jasa laundry dengan kapital yang kita punya tadi, jasa laundry kita tempatkan satu. Siapa yang mengelola? Ya, yang Momi yang kita percaya yang ada di wilayah situ. Nah, jadi justru kita membuatkan usaha untuk para Momi itu supaya Mominya satu, pekerjaan di rumah semakin ringan, kedua bisa mulai mengelola usaha kecilnya, lalu yang ketiga bisa jadi pemasukan. Jadi apalagi kalau dibilang nggak pegang uang pas-pasan, apa ngurusin dapur. Nah, ngurusin dapur contoh sederhana, banyak kok tempat-tempat perusahaan usaha-usaha kecil menengah bikin sambal. Nah, kenapa nggak sambalnya itu kita packaging? Kalau emang Momi ada layak nih, saya punya sambal bagus, enak, ya kenapa nggak kita packaging? Ya, itu juga bisa. Nah, FM yang akan support jaringannya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, gimana kalau FM buat inkubasi bisnis, nanti misalkan Momi yang punya bisnis bikin proposal, kita nah, itu proyek emak itu maksudnya, seperti startup lah ya, seperti startup, seperti inkubator, kayak gitu kan. Nah, cuman bedanya proyek emak ini nggak cuman ngebahas bisnis, tapi juga gimana kita mendidik para Momi ini supaya melakukan investasi tadi, juga melakukan namanya investasi asuransi tadi. Wajib hukumnya. Jadi tiga itu. Pertama investasi yang internal dua tadi, yang kedua bagaimana UMKM, yang ketiga bagaimana kita membuat LKM sendiri, lembaga keuangan mikro, sehingga para Momi, misalkan contoh ya, oke, saya pakai punya uang pas-pasan, saya bisa bantu ibaratnya lembaga keuangan mandiri kita, mikro lembaga keuangan mikro kita, misalkan saya bisa bantu permodalan 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Nah, bagi Momi-Momi yang punya usaha, nah itu dananya bisa dikelola ke sana. Setidaknya kita bisa dapat profit kembali. Nah, dari situ juga bisa membantu. Atau butuh dana darurat gitu ya, butuh dana darurat, bicara uang sekolah dan sebagainya. Ya, LKM ini juga bisa membantu, tapi memang jujur terus terang ini masih proyek sangat awal. Mesti ada di satu sisi saya mengerjakan bagaimana biar support sistemnya cukup mumpuni. Tapi di sisi lain ada orang, ada pihak yang menjalankan running the business as usual gitu ya, yaitu para Mominya, karena memang yang tahu bagaimana supaya proyek emak itu sukses ya dari para Mominya itu sendiri. Saya menyiapkan jaringannya, saya menjalankan sistemnya, saya menyiapkan beberapa pelatihannya. Nah, para Mominya yaitu yang mempersiapkan diri untuk jadi apa ya, orang-orang di level manajemen nanti. Misalkan contoh, tadi buka laundry di satu titik gitu ya. Ternyata di situ banyak peminatnya, buka satu lagi, buka satu lagi. Nah, jadi Mominya tuh ngapain jadi manajer area, misalkan kayak gitu. Nah, jadi kita jangan menutup apa namanya, kita bisa membuka banyak peluang di proyek emak ini. Nggak harus langsung awal-awal langsung bikin bisnis. Bisa saja kita fokus ke edukasi dulu, bisa aja kita fokus bagaimana membangun jaringan dulu, atau bisa saja kita mulai fokus ke bisnis yang berhubungan langsung sama Momi itu sendiri, misalkan tadi laundry tadi, atau membuat makanan tadi, atau dan sebagainya. Nah, itu bisa macam-macam kayak ke situ sih. Benar apa yang dibilang inkubasi bisnis, benar. Cuma inkubasi bisnis kan hanya bicara tentang bisnis, tapi proyek emak ini ekonomi merdeka. Sekali lagi ekonomi bukan hanya bisnis yang menghasilkan uang, tapi bagaimana kita juga punya ketahanan. Yang tadi saya bilang ada lembaga keuangan mikro, ada investasi instrumen keuangan, ada investasi di asuransi. Itu juga wajib. Tiga hal itu yang mesti mesti tetap didorong. Begitu sih. Halo? Aku ngomong nggak di mute ternyata. Ya sebenarnya sih cukup jelas, paling tinggal pelaksanaannya aja dari kita.
dari para maksudnya pengurusnya juga biar ya sepakat bersama-sama untuk membangun ya ekonomi ala emak-emak ini. Iya. Salah satu Apakah ada kemarin dilakukan adalah lahirnya QR code UMKM itu. Nah, itu salah satu bentuk dari proyek emas sebenarnya. Mike, ya kenapa? halo, halo. Iya, halo. Ya, jadi dengan adanya QR itu juga membantu digitalisasi ekonomi kita. Jadi FFM juga membantu bagaimana para momi tertarik untuk mendigitalisasi usaha-usaha kecil mereka juga bisa. Nah, itu kita bantu. Itu salah satu proyek emak yang coba kita kasih contoh ya. Apa sih proyek emak yang dilakukan? Ya salah satunya itu bagaimana membuat digitalisasi dengan QR, memudahkan ekosistem usahanya kayak apa. Nah, itu yang bantu. Nah, itu sih sebenarnya ke depannya. Tapi jujur saya bilang bahwa kita permasalahannya adalah di SDM. SDM ini Mama juga wajib tahu paham tentang ekonomi secara luas dan ekonomi secara sempit yang tadi yang instrumen keuangan dan instrumen asuransi. Kalau kita mengandalkan pendapatan tetap kita pasti akan sulit. Tapi misalkan tadi yang dibilang cuma ibu rumah tangga, cuma ngurus dapur dan sebagainya. Justru karena ngurus dapur itu bisa melihat potensi bagaimana cara meringankan momi di rumah, justru itu bisa jadi usaha. Saya lihat kalau setiap hari nyuci gitu ya, kenapa nggak dibuatkan usaha laundry sekalian? Bisa saja kita sediakan satu titik, banyak momi yang terbantu di sekitar situ. Itu bisa jadi suatu unit kegiatan ekonomi berskala mikro. Gitu. Di Bank BI sendiri UMKM itu dikasih nominal 100 juta dalam per tahun. Kalau 100 juta per tahun berarti kan per bulan itu kurang lebih 10 jutaan ya. Kalau Bank BRI itu 50 juta itu beberapa tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mikirin sesuatu yang repot banget, sesuatu yang sederhana yang biasa hari-hari kita lakukan itu sebenarnya bisa jadi masuk jadi proyek emak itu sendiri. Jadi nanti setelah sesi ini saya mengundang teman-teman yang tertarik atau bisa sampaikan ke teman-teman yang lain yang tertarik di proyek emak yang fokus ngurusin ekonomi baik itu instrumen keuangan, baik itu asuransi, baik itu bagaimana kita mau bikin unit usaha baru, bagaimana kita buat pencadangan dana kita melalui lembaga keuangan mikro, itu juga akan dibahas di situ. Nah, nanti teknisnya strategi kayak apa, ya kita mulai dari perbincangan kecil di tempat yang sama di dalam proyek emak ini. Itu sih. Kira-kira ada lagi? Sepertinya kalau dari saya sudah tidak ada lagi. Apakah momi lain ada yang ingin sampaikan, bertanya? Ini sebenarnya lebih ini sih buat untuk FVM-nya. Ini untuk FVM atau memang untuk seluruh emak-emak nih? Berharap semua mulainya dari FVM ya, karena FVM kan base-nya on kepercayaan ya. Saya tahu bagaimana capeknya, sakitnya di FVM gitu ya. Tapi saya mau melihat bahwa dari 5 faktor yang kita selalu bahas, edukasi, ekonomi, sosial, budaya, maupun spiritual. Edukasi selama ini kan terus berjalan ya, termasuk saat ini kan ini edukasi. Ekonomi kita butuh langkah konkret supaya kita membangun ekonomi kita. Nah, FVM melahirkan soft launching lah ini ceritanya, Project Emak tadi, ekonomi merdeka ala kita, artinya apa yang bisa kita lakukan dulu itu yang kita lakukan. Pasti edukasi ya, nggak mungkin dong edukasinya itu berhenti cuma per bulan ekonomi aja. Nah, kita mau cari orang-orang yang memang aware, peduli sama urusan ini, urusan ekonomi, terus kita bisa kembangin. Karena jaringan-jaringannya yang dipunya itu percuma kalau sampai hanya sebatas itu. Apalagi pemerintah saat ini sangat peduli banget sama UMKM. Itu kayaknya Mampu Pak mau nanya ya? Halo? Enggak. Oh iya. Oke. Kita tutup saja ya, Mr. Hot, soalnya kayak udah jelas nih, nggak ada yang tanya. Oke. Sebagai penutup nih, ada yang ingin disampaikan?
Oke, sebagai penutup per hari ini saya bersama teman-teman saya di sini habis meeting juga eh, eh, jaringan jaringan yang tadinya saat ini masih terhambat karena belum dibuka. Per hari ini sih dengan launchingnya Project Emak ini, jaringan-jaringan yang kita punya itu akan kita buka kembali. Semoga lahir orang-orang yang aware untuk membantu ekonomi keluarga maupun ekonomi sekitarnya supaya kita bisa bangkit sih, karena pasca pandemi ini belum ada yang mengusulkan mesti geraknya gimana, terus mau ngapain dan lain sebagainya, itu masih belum ada. Kita jadi mesti aware tuh yang namanya keuangan ya, itu menjadi salah satu ketahanan kita. Jadi mari gabung di Project Emak ini, walaupun belum ada ide apa segala macam, pengen tahu, masih banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita mengedukasi tentang ekonomi terus-menerus, belum lagi nanti kita kerjasama sama beberapa lembaga keuangan lain, baik itu dalam hal edukasi ataupun proyek-proyek bersama melalui jaringan yang FM punya. Itu aja, semangat terus, semoga Project Emak ini dapat disambut dengan baik, dengan adanya ekonomi merdeka ala kita, saya percaya kita bisa mempersiapkan pasca pandemi ini jauh lebih baik lagi, supaya setiap apa yang kita terima dalam pembelajaran kita mampu mendorong segala macam aktualisasi yang ingin kita lakukan pasca pandemi ini. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mr. Hot atas penjelasannya. Sudah mensupport FWM supaya lebih berkembang, supaya lebih maju lagi. Oke, terima kasih Momi semua sudah nonton dari jam berapa ya? Dari jam 2 sampai sekarang. Salam sehat semuanya. See you next event.